Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa ya. Bagaimana pemeliharaan Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Hari ini kita masuk di minggu pertama bulan Agustus. Dari mulai Januari sampai Agustus, pemeliharaan Tuhan itu dahsyat ya. Saya percaya kalau bukan Tuhan yang menolong memimpin kita, kita tidak akan mampu sampai sejauh ini kita melewati hari-hari kita. Semua hanya karena Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, sore hari ini kita mau belajar kembali firman Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan saya berikan judul Doa Fondasi Kehidupan Orang Percaya. Kita buka ayatnya di dalam Roma pasal 12 ayat yang 12. Satu ayat yang sering kita baca ya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Saya baca bagi Bapak Ibu saudara semua pada sore hari ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Lalu dikatakan dan bertekunlah dalam doa. Yang saya mau tekankan, kita mau tekankan pada sore hari ini, pada bagian akhir dari firman Tuhan ini, apa itu? Bertekunlah dalam doa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, bagaimana kita dapat bersukacita dalam pengharapan kita, bagaimana kita dapat sabar dalam kesesakan kita, tak kala kita tidak bertekun dalam doa. Sore hari ini doa harus menjadi fondasi kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita mau merenungkan sore hari ini salah satu aspek yang penting bagi setiap kehidupan orang percaya, yaitu doa. Ya. Ini mungkin hal yang sederhana. Saya sudah sering berdoa. Ya, saya sudah berdoa. Ya. Bukankah doa sudah hal yang biasa yang saya lakukan? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, seringkali doa itu dianggap sebuah rutinitas, kebiasaan. Namun sesungguhnya doa itu harus lebih dari segalanya. Bukan sekedar rutinitas, tetapi doa merupakan sebuah fondasi kehidupan kita sebagai orang percaya. Harus menjadi fondasi kehidupan kita orang percaya. Bapak Ibu coba bayangkan bangunan-bangunan yang kokoh berdiri berlantai-lantai. Ya, kalau dulu kita lihatnya di Jakarta banyak. Kalau sekarang Tangerang juga banyak sekali bangunan berlantai-lantai itu ya. Bapak Ibu perhatikan ya. Bangunan itu tidak akan bisa berdiri kokoh tak kala fondasinya nggak kuat, betul? Tidak mungkin dia dapat membangun begitu tinggi tanpa fondasi yang kuat untuk menopang bangunan itu. Harus ada fondasi yang kuat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita Bapak Ibu Saudara dan saya ya, ingin dipenuhi kehidupannya dengan penuh sukacita, dengan sejahtera, ada damai yang mengalir, ada berkat Tuhan yang kita nikmati. Kalau kita mau menikmati itu semua, jangan tinggalkan doa. Doa membutuhkan ya kesungguhan hati. Ya. Doa itu sesuatu yang penting dan sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, hari ini kita merenungkan ya, mengapa sih doa itu penting bagi kehidupan orang percaya. Ya. Doa itu harus menjadi sesuatu hal yang selalu ada. Kalau kayak seperti kita lapar, haus itu kan ya, kita nggak perlu mau apa-apa, kita tahu apa yang kita harus lakukan. Kalau haus, saya harus minum. Kalau saya lapar, saya harus makan. Waktu kita rindu sama Tuhan, ada rasa haus sama Tuhan, otomatis kita datangnya sama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi doa. Ya, doa itu menjadi sesuatu kekuatan bagi setiap kita yang mengubah hidup kita, menjadikan kita semakin dekat, semakin serupa dengan Kristus. Seperti seorang manusia yang hidup ya, dia tidak bisa hidup tanpa bernapas, betul? Ada orang yang bisa hidup tanpa bernapas, ya.
Bapak Ibu, nggak ada orang bisa hidup tanpa bernapas ya. Saya kalau suka mengendarai motor, satu kali harus melewati tempat yang memang banyak sampah ya. Walaupun saya sudah pakai masker, sudah tutup erat gitu, kadang-kadang baunya itu masih tercium ya. Sekali waktu saya coba Bapak Ibu, saya nggak napas gitu ya. Selama perjalanan ada bau sampah itu saya coba, saya tahan napas gitu. Nggak bisa lama-lama Bapak Ibu. Setelah itu pasti ya. Seperti seorang yang memang hidup ya, itu perlu bernapas. Demikian juga roh kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa hidup tanpa kita berdoa. Mengapa? Karena doa adalah cara kita terhubung dengan Tuhan, dengan Allah yang sumber kehidupan itu. Ya. Bapak Ibu diberkati Tuhan Yesus. Kita masuk di materi kita hari ini. Penderitaan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari, betul? Siapa yang bisa menghindari penderitaan? Siapapun dia, tidak ada orang yang dapat menghindari. Tanpa terkecuali, semua pasti mengalami hal ini. Tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa saya bebas dari masalah yang menghampiri saya. Tapi sebagai orang yang percaya sama Tuhan, ya, sebagai orang yang selalu terus terhubung sama Tuhan, kita memiliki kekuatan yang istimewa untuk kita menghadapi semua itu. Apa itu? Dengan doa. Doa. Doa bukan hanya sarana permohonan kita minta pertolongan pada Tuhan, tetapi doa adalah sumber kekuatan yang memberikan kita kemampuan, kesanggupan untuk apa? Untuk kita bertahan di tengah-tengah pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Makanya saya kadang-kadang suka bingung kalau orang bilang, saya sudah berdoa, ya, jadi saya nggak perlu datang lagi ke gereja. Ya. Mungkin betul, ya, apa yang dikatakan sudah berdoa, doa makan, doa mau tidur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita membuka dalam Efesus 6:18 di sini dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Berdoalah setiap waktu dan berjaga-jagalah. Ini menandakan betapa pentingnya doa itu bagi setiap orang percaya. Mengapa? Karena tanpa doa, ya, roh kita itu manusia itu menjadi lemah tanpa doa. Dengan banyaknya persoalan, masalah, pergumulan, penderitaan yang kita hadapi, tanpa kita berdoa menjadi lemah. Kalau pujian mengatakan begini, suka kita nyanyikan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tidak bisa kita mengatakan biar roh kita menyala-nyala melayani Tuhan tanpa kita berdoa, tanpa kita terhubung sama Tuhan. Karena apa? Ada banyak hal yang mempengaruhi hidup kita sehingga kita menjadi lemah. Mengapa penting berdoa? Karena tanpa doa hati kita itu mudah kecewa. Betul ya? Gampang kecewa. Kalau kita nggak berdoa, sedikit aja orang ya menyinggung kita, mengecewakan kita, berkata sesuatu tentang kita yang membuat kita tersinggung, ya kita mudah kecewa. Ya. Tapi waktu kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Tuhan kuatkan kita, Tuhan teguhkan kita. Ya, kekecewaan itu tidak akan menghampiri, karena kita percaya, ya, hidup kita bukan di tangan orang lain, tapi di tangan Tuhan. Orang mau ngomong apa, biarkan saja. Ya. Itulah pentingnya doa. Nggak mudah kecewa. Ya. Lalu tanpa doa iman kita menjadi tumpul, nah, menjadi kering. Kalau iman udah jadi tumpul, wah, pisau atau golok tumpul aja udah gak kepake, betul? Ya. Iman kita tidak teruji. Ya. Oleh sebab itu penting
yang berdoa. Lalu selanjutnya, tanpa berdoa kita tidak terhubung sama Tuhan. Bagaimana komunikasi kita sama Tuhan tanpa kita berdoa, tanpa kita memohon kepada Tuhan? Tidak ada hubungan. Kita tidak bisa bernyanyi mengatakan begini, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terus kita tidak berdoa. Bagaimana kita terhubung dengan Tuhan tanpa kita ada komunikasi, tanpa kita berbicara dengan Bapa kita yang di surga? Tidak bisa. Doa adalah sebuah sinyal yang tidak boleh pernah putus. Seperti sebuah sinyal, nggak boleh putus doa itu. Harus terus terhubung. Karena apa? Hubungan komunikasi tanpa adanya sinyal itu akan mati, terganggu tuh. Coba aja di handphone aja, kalau sinyalnya sudah mulai hilang-hilang, terganggu tuh. Kita mau bicara di sana nggak dengar suara kita, itu suara kita nggak didengar di sana, terganggu. Hati-hati makanya Bapak Ibu dengan yang namanya gangguan sinyal dalam tanda kutip. Apa itu yang dapat menghilangkan sinyal? Dosa kita. Hati-hati. Hubungan kita terputus, hubungan kita terganggu, karena ada dosa dalam kehidupan kita. Mari kita bereskan agar apa? Hubungan kita tidak terputus sama Tuhan, hubungan kita tidak terganggu dengan Tuhan, kita terus terpaut sama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, itulah pentingnya doa. Doa itu sangat penting, jangan tinggalkan jam doa kita. Di tempat ini ada jam-jam doa, hadir Bapak Ibu. Hadir. Kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu penting, karena doa itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kekuatan rohani untuk menghadapi penderitaan, masalah apapun itu. Dengan doa Tuhan beri kekuatan pada kita. Dengan berdoa Tuhan mampukan kita. Dengan berdoa kita kuat menghadapi semuanya itu. Coba Bapak Ibu sekali waktu bandingkan, kalau apa yang saya katakan ini tidak benar, Bapak Ibu jangan berdoa. Pasti nggak kuat menghadapi semuanya. Hal-hal yang tadi itu mudah kecewa menghampiri. Kita perlu berdoa. Kita perlu Tuhan yang memberi kekuatan. Karena doa juga dapat menenangkan hati kita. Pasti ada satu kali hati kita terasa seperti resah. Ada banyak pikiran yang sedang kita pikirkan, gelisah di depan kita. Waktu kita datang, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita masuk kamar kita, kita tutup, kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita panggil nama Tuhan. Itu hati tenang, Bapak. Hati tenang. Orang mau ngomong apa juga, biarkan saja. Hubungan kita sama Tuhan. Doa juga dapat memulihkan setiap luka batin, memulihkan luka batin akibat banyak hal yang kita hadapi. Doa itu menyembuhkan luka hati kita. Kita dikecewakan, mungkin kita difitnah orang, mungkin kita direndahkan orang, tapi waktu kita berdoa, Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan aku. Kau yang mengangkat aku Tuhan. Kau angkatku melewati badai. Tuhan angkat kita. Biarkan orang lain berkata apapun juga, tapi Tuhan melihat hati kita. Lalu doa juga dapat membangkitkan pengharapan kita. Di tengah-tengah mungkin tidak ada harapan lagi. Di tengah-tengah mungkin seperti
kita hadapi, kita datang di bawah kaki Tuhan, kita berdoa. Ada harapan. Tuhan, terima kasih. Tuhan pasti berikan jalan keluar yang terbaik. Itu sebuah harapan waktu kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Tidak ada yang namanya Tuhan, tidak ada jalan keluar lagi. Hidupku begitu sulit, begitu banyak persoalan masalah yang menghambat. Sepertinya jalan buntu yang aku harus hadapi. Aku tidak mampu, Tuhan. Ya, di dalam Tuhan ada pengharapan. Waktu kita doa, datang sama Tuhan, ada harapan baru. Tuhan pasti menyertai, memimpin setiap kita. Itulah pentingnya doa. Makanya sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah menganggap doa itu hal sesuatu yang biasa. Sudah biasa. Ya, saya kan memang orang Kristen, saya harus berdoa. Yang Tuhan mau bukan sekedar berdoa, lebih dari itu, Tuhan kita terus harus terpaut sama Tuhan. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 11, di situ dikatakan begini: demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Jadi berdoa bukan pas ada sesuatu baru kita datang sama Tuhan. Tidak. Ayat ini katakan seperti yang biasa dia lakukan. Artinya Daniel itu hubungan sama Tuhannya itu wah, luar biasa. Daniel punya hubungan yang luar biasa dengan Allahnya. Tidak terputus. Ada banyak berkat yang diterima Daniel ketika dia terus setia dalam doanya. Ada banyak hal yang Tuhan berikan buat Daniel. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kalau membaca dalam Daniel pasal 1 ayat 17, di situ dikatakan Daniel diberikan hikmat pengertian lebih dari semua orang bijak yang ada saat ini. Kuncinya apa? Doa, hubungan dengan Tuhan yang dekat. Lalu dalam Daniel pasal 2 ayat 48, Daniel diangkat menjadi orang kepercayaan. Wah, luar biasa loh. Mengapa? Karena Daniel dekat dengan Allahnya. Hubungannya terus terpaut sama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya. Berdoa tanpa terputus. Ya. Lalu dalam Daniel 6 ayat 22 dikatakan, ya, Daniel dilindungi dari hal yang mau. Ya. Karena doa. Lalu juga di dalam Daniel 7 dikatakan bahwa Daniel mendapat penglihatan tentang akhir zaman. Ada banyak hal yang Tuhan Allah berikan buat Daniel. Tak kalah Daniel dekat dengan Tuhan. Bahkan dalam Daniel 9 ayat 23, ya, Daniel itu disebut yang dikasihi oleh Allah. Wah, luar biasa. Tapi Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Jadi doa adalah senjata yang membuka mujizat, perlindungan, dan juga hikmat dari Tuhan buat setiap kita. Makanya tingkatkan jam doa kita. Amin. Yang mulai doanya hari-hari ini udah mulai males, ya, udah mulai bolong-bolong tuh, seminggu datang seminggu enggak, 2 minggu datang 3 minggu enggak, ya. Mari hari ini doa itu fondasi bagi kehidupan orang percaya. Firman Tuhan sore hari ini ingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya betapa pentingnya doa itu bagi setiap kita. Bagaimana doa dapat menjadi fondasi bagi kehidupan orang percaya? Yang pertama Bapak Ibu, doa menumbuhkan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ya. Mazmur 38 ayat 16 dikatakan, sebab kepadamu ya Allah, aku berharap Engkaulah yang akan menjawab ya Allah, ya Tuhan Allah. Manusia tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan. Entah itu sakit yang kita hadapi, entah itu kita kehilangan orang yang kita kasih, entah itu masalah ekonomi yang harus kita hadapi,
Entah itu tekanan sosial yang harus kita hadapi, dan berbagai macam pengalaman kehidupan yang harus kita hadapi. Ada banyak hal yang harus kita hadapi. Ketahuilah di tengah penderitaan, doa itu menjadi jangkar yang kuat bagi setiap kita. Jangkar yang kokoh. Doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dan doa itu sumber kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah persoalan kita. Doa bukan cuma sekedar kita minta sama Tuhan, tapi juga doa adalah sebuah komunikasi kita dengan Allah. Kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, keluh kesah kita sama Tuhan. Apa yang dalam hati kita curahkan kepada Tuhan. Ketika kita dalam ketakutan, kita sampaikan semuanya sama Tuhan. Doa. Alkitab mencatat, ya, Ayub, ya, mengalami penderitaan yang amat luar biasa. Kita tahu ceritanya bagaimana Ayub. Tetapi ketika Ayub tetap setia berdoa, percaya kepada Tuhan, akhirnya apa? Ayub dipulihkan. Daud, Raja Daud, seringkali menulis dalam Mazmur yang berisi seruan-seruan doa. Doa kepada Tuhan. Bahkan di saat-saat ia dalam tekanan kehidupannya, dia terus ada bersama dengan Tuhan. Bahkan kita melihat, ya, bagaimana Yesus, ya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh ketika Yesus berada di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, doa mengarahkan hati kita kepada Allah serta janji-janji Allah sehingga kita tetap memiliki pengharapan, ya. Meski situasi mungkin gelap, kita dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan izinkan itu terjadi. Waktu kita berdoa ada pengharapan. Pengharapan itu menjadi jangkar iman yang membuat kita tidak mudah goyah. Doa menumbuhkan pengharapan di tengah penderitaan. Yang kedua, Bapak Ibu, doa memberi kekuatan melalui pertolongan Roh Kudus. Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8:26 ini menjelaskan bahwa Roh Kudus membantu orang percaya untuk berdoa, terutama ketika mereka merasa mungkin sulit untuk berdoa. Roh Kudus membantu untuk kita memahami apa yang harus kita doakan sesuai seperti yang Tuhan mau. Manusia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan, pertolongan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, melalui doa dan penyerahan kita kepada Roh Kudus, kita dapat mengalami yang namanya kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup yang harus kita hadapi. Doa membawa kita kepada persekutuan dengan Roh Kudus, memberi kekuatan ilahi, menopang kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk tetap, ya, berdiri, mampu menghadapi apapun juga yang harus kita hadapi dalam dunia ini. Doa memberi kekuatan melalui pertolongan Roh Kudus. Kalau kita sedih, kita berdoa, Roh Kudus beri penghiburan bagi kita. Tak kala kita mengalami banyak hal berat dalam kehidupan ini, kita berdoa, Roh Kudus memampukan kita untuk kita terus dapat melewati semuanya dengan kekuatan dari Bapa. Waktu kita sedih, Roh Kudus beri penghiburan. Waktu kita kecewa melalui doa Roh Kudus, berikan kita kekuatan. Jangan khawatir anakku, aku ada bersama dengan engkau.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Yang ketiga, doa menjaga hati tetap damai. Hati adalah pusat kehidupan, tempat bersemayamnya yang namanya emosi, pikiran, kehendak. Menjaga hati tetap bersih dan damai adalah kunci untuk hidup kita penuh dengan sukacita dan berkat. Kita harus jaga hati kita tetap bersih supaya kita mengalami terus damai. Kalau kita simpan sesuatu dalam hati kita, bagaimana sesuatu yang kotor, yang tidak bersih, kekecewaan dan segala macam, bagaimana kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh damai? Gak bisa, Bapak Ibu. Tapi waktu kita berdoa, waktu kita datang sama Tuhan, doa menjaga hati, damai Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Menjaga damai dalam kehidupan kita, dalam hati kita bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ada godaan yang bisa menggoyahkan yang namanya kedamaian dalam hati kita. Bisa banyak mempengaruhi, jadi kita tidak bisa menikmati damai dari Tuhan. Saat kita berdoa, kita menyerahkan beban hati kita, hidup kita, persoalan kita kepada Tuhan. Dan waktu kita serahkan semuanya itu memberikan ruang bagi rasa damai itu masuk dan menguasai hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ada sebuah pujian mengatakan begini, sampaikan pada Yesus. Pernah ya tahu dengar ya? Segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus, Bapak Ibu, dalam doa kita. Tuhan, aku perlu damai yang daripadamu di tengah-tengah impian yang aku hadapi. Tuhan, aku perlu Engkau, Tuhan, Engkaulah segalanya, Tuhan. Ada damai yang akan menghinggapi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, doa menjaga hati kita tetap damai. Karena apa? Melalui doa kita terus terhubung dengan Tuhan. Sumber damai itu sendiri. Yesaya 26 ayat 3 dikatakan di situ, yang hatinya teguh kujagai dengan kedamaian, karena kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, doa mempererat hubungan dengan Allah, dan dari hubungan yang erat itu mengalir yang namanya damai daripada Tuhan, yang melampaui segala akal, di tengah-tengah keputusasaan kita. Kalau kita melihat dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 10 dan 18, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Di situ ada kisah tentang Hana. Bagaimana seorang yang bernama Hana, dia berdoa dengan hati yang hancur, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berdoa karena banyak hal yang dia hadapi dalam kehidupannya begitu berat. Bapak Ibu baca nanti di rumah. Setelah Hana berdoa, wajahnya itu udah gak muram lagi, Bapak Ibu. Karena ada mengalir damai yang daripada Allah. Hatinya dipenuhi damai. Itulah dasarnya kuasa doa. Doa meneguhkan iman kita tetap setia. Doa menjaga hati kita tetap damai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, doa meneguhkan iman kita tetap setia. Yang keempat, kehidupan ini penuh dengan tantangan dan godaan yang dapat menggoyahkan iman. Betul? Dapat menggoyahkan iman kita, kita mudah terpengaruh. Doa adalah kunci memperkuat iman kita, dan kita tetap setia sama Tuhan melalui doa. Doa memampukan kita tetap setia, tidak mudah menyerah dengan apapun juga. Karena apa? Kita mempercayakan semuanya kepada Allah.
Setiap kita mengalami persoalan, masalah, ya, datang sama Tuhan dengan doa kita yang sungguh-sungguh. Ya. Iman kita dikuatkan, iman kita diteguhkan. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 dikatakan di situ. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ya, doa dapat meneguhkan iman kita yang sudah mulai mungkin goyah. Kita terpengaruh, kita melihat keadaan dunia semakin sulit, ya. Kita melihat sekeliling kita, kita mendengar banyak berita yang mudah melemahkan iman kita. Inilah saatnya kita sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan. Tingkatkan jam doa kita. Agar apa? Iman kita tetap teguh, kita tetap setia sama Tuhan. Ya. Walaupun penderitaan begitu hebat seperti halnya Ayub yang Ayub hadapi, ya. Ayub dipulihkan. Ayub tetap setia dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, sore hari ini, ya, doa bukan sekedar sarana kita minta pertolongan sama Tuhan, tapi lebih jauh lagi merupakan sumber kekuatan agar kita bertahan dalam penderitaan. Melalui doa kita memperoleh pengharapan, kekuatan dari Roh Kudus. Kita mendapatkan kedamaian yang daripada Allah, serta kita miliki iman yang teguh. Luar biasa. Satu ayat terakhir, Mazmur 46 ayat 2, dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Jadi malam ini Bapak Ibu, mari saya mengundang, saya menghimbau, mari tingkatkan jam doa kita. Bapak Ibu, saudara yang belum terlibat dalam doa yang ada di gereja ini, mari ikut terlibat, lebih setia lagi. Bapak Ibu yang sudah terlibat di dalam, mari tingkatkan lagi. Karena dengan doa merupakan fondasi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita akan mampu, kita cakap, menanggung segala perkara tak kala kita dekat. Kita terus berdoa dan terhubung dengan Tuhan. Amin firman Tuhan.